Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, mari membaca. Perkenalkan, di sini Ibu Siti Marwah Nuraini dari SMA Negeri 1 Bandungan, sering disapa dengan Bu Marwah. Pada kesempatan ini, Ibu akan membacakan sebuah buku, kumpulan cerita adventure si Bolang, bocah petualang. Di buku ini ada 7 cerita seru di negeri Naga Purba, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini akan saya ambilkan sebuah judul Kejutan di Pulau Komodo. Mari dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pada suatu hari, si Bolang bersama adiknya. Si Bolang tiba-tiba dikejutkan oleh suara adiknya dengan teriakan, "Kak, aku dikejar anak komodo." Adik perempuan Bolang menghambur masuk ke kamar Bolang. Bolang yang sedang membaca buku melongo heran. "Anak komodo? Itu di luar," jerit adik Bolang. Bolang segera keluar, disusul adiknya yang memegang erat kaos Bolang. Sekilas Bolang melihat seekor kadal melesat masuk ke dalam semak. "Itu?" tanya Bolang. Adiknya mengangguk. "Itu kan kadal," kata Bolang sambil tertawa. "Kadal kan anaknya komodo," bantah adiknya. "Bentuknya sama." "Bukan sayang, kadal dan komodo sama-sama reptil, tapi bukan berarti si kadal anaknya komodo." Begitu jawaban si Bolang saat adiknya mengatakan dia melihat seekor komodo. Bolang pun mengambil buku Reptilpedia. Setelah melihat keterangan di buku, baru adik Bolang percaya. Anak itu tertawa, lalu pergi meninggalkan Bolang. "Kalau ketemu anak komodo beneran, pasti lebih seram, tapi seru," gumam Bolang. Bolang jadi penasaran. Untung ada peta tua istimewa. Ya, Bolang punya peta istimewa yang bisa membawanya berpetualang kemana saja. Setiap menyentuhkan topi, ransel atau selayarnya ke peta, Bolang akan tersedot masuk peta, lalu keluar di daerah yang dia tunjuk. Nah, adik-adik, peta istimewa itu pemberian seorang nenek misterius yang menganggap Bolang anak istimewa, seperti yang telah diceritakan di cerita Noken untuk Ibu di buku Bolang pertama. Nah, adik-adik, tanpa membuang waktu, Bolang menempelkan ranselnya tepat di titik Pulau Komodo. Wing, Bolang langsung tersedot masuk ke peta. Pendaratan yang lumayan mulus. Bolang jatuh terduduk di atas pasir. Cepat ia berlari, menepuk-nepuk pasir yang menempel di pantatnya. Seketika Bolang terkesiap. Pasir di sekitarnya. Kok pasirnya merah muda? Bolang menggosok-gosok mata. Tetap saja pasir itu berwarna merah muda. Bolang menghampiri beberapa anak yang asik bermain tak jauh dari situ. "Hai, salam bocah petualang. Namaku Bolang. Benarkah ini Pulau Komodo? Kenapa pasirnya berwarna merah muda?" Bolang pun bertanya pada anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak itu langsung menghentikan permainan. Seorang anak menjawab pertanyaan Bolang. "Salam bocah petualang. Namaku Edo. Ini temanku, Didi dan Franz." "Ya, betul. Kamu ada di Pantai Merah Pulau Komodo. Pas
pasirnya memang berwarna merah muda. Unik kan? Nah, adik-adik, Pulau Komodo terletak di mana? Nah, Bu Marwah akan memberitahu pada adik-adik. Pulau Komodo ini terletak di Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat ini ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana sebagai tempat tinggal lebih dari 2.000 komodo. Bagi warga Pulau Komodo, binatang komodo adalah saudara. Jadi mereka saling menjaga satu sama lain. Sebagian besar warga Pulau Komodo bekerja sebagai nelayan dan pengrajin patung komodo. Di sini juga terdapat taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang menjadi satu dari 7 keajaiban dunia untuk kategori alam. Nah, adik-adik, tadi si bolang jatuh di pasir merah muda. Nah, pasir muda di sana sering disebut dengan Pantai Pink. Nah, kenapa disebut dengan Pantai Pink? Karena berpasir merah muda. Warna pink atau merah muda berasal dari pecahan-pecahan koral-koral karang yang berwarna merah muda. Karena terbawa arus dan mengendap di Pantai Pink, jadilah pasirnya berwarna merah muda. Di kawasan ini adik-adik, perahu atau sampan tidak boleh membuang jangkar sembarangan loh. Kalau ini Pulau Komodo, di mana komodo-komodo itu berada? Tanya bolang sambil memandang sekeliling. Pemandangan di sekitarnya cantik, tapi binatang yang dicarinya tidak kelihatan. Ikut kami saja. Hari ini kami janjian sama Pak Iji dan Om Steven untuk memberi makan komodo di Taman Nasional. Ajak Edo sambil berjalan ke sampannya. Dengan senang hati, bolang mengikuti. Cepat, kita hampir terlambat, seru Edo. Di kejauhan terlihat 2 petugas Taman Nasional yang memberikan seonggok daging ke arah komodo-komodo yang terlihat lapar. Anak-anak berjalan cepat menghampiri mereka. Bolang terkesima. Komodo-komodo itu terlihat puas saat berebut makanan. Bolang jadi sedikit gemetar. Tidak apa-apa, kita aman, kata Edo menenangkan. Yang penting jangan membuat gerakan tiba-tiba. Nah, begitulah cerita komodo yang ada di Taman Nasional. Kemudian komodo di Nusa Tenggara Timur ini disebut dengan sang naga purba, adik-adik. Kenapa? Karena komodo ini mempunyai alias atau nama lain, Varanus komodensis, sejenis reptil pemakan daging terbesar di dunia. Dia sudah ada sejak 70 tahun yang lalu. Wih, makhluk purba adik-adik. Oh ya, sebutan bahasa Inggris untuk komodo adalah Komodo dragon. Naga komodo. Nama ini muncul karena di dunia ilmuwan barat sempat beredar kabar angin bahwa ada hewan mirip naga yang tinggal di Pulau Komodo. Jadi deh disebut naga komodo. Sedangkan penduduk di Pulau Komodo menyebut komodo itu sebagai ora.
Apa itu ora? Ora artinya buaya darat. Nah, tadi Bolang membaca buku Reptilpedia. Iya, komodo merupakan reptil pemakan daging. Panjang tubuh komodo itu adik-adik bisa mencapai 2 meter loh, dengan berat badan 70 kilogram. Lebih panjang daripada orang dewasa ya adik-adik yang sedang tidur. Nah, untuk bertahan hidup, komodo perlu makan daging. Sebanyak berapa adik-adik? 60% dari berat badannya. Kalau berat badannya 70 kilogram, berarti ia perlu makan sekitar 42 kilogram daging. Berat. Badanmu sekarang berapa adik-adik? Nah, uniknya makanan yang dimakan komodo bisa untuk bertahan hidup selama berapa adik-adik? Seminggu. Komodo suka berburu di siang hari dengan mengandalkan indera penciuman. Mereka bisa mencium mangsa dari jarak sejauh 11 km. Itu jauh loh. Coba tanya seorang dewasa, sejauh mana jarak 11 km itu, kamu bakal tercengang. Komodo sering makan bangkai. Makanya air liur yang sering keluar dari mulutnya itu menjadi sangat berbahaya karena mengandung banyak bakteri dari bangkai. Kalau kena gigitannya, kamu bakal tercengang. Ih, ngeri. Bisa infeksi, adik-adik. Ngeri ya. Meskipun sering terlihat bermalas-malasan, komodo pun bisa lari cepat loh adik-adik, sampai 20 km per jam. Nah, komodo itu sendiri punya mama seperti adik-adik, tetapi mamanya mama komodo yang galak. Kenapa mamanya komodo galak? Sekali bertelur, induk komodo itu bisa mengeluarkan 30 butir telur. Mereka tidak mengerami telur-telur itu. Tetapi selama 3 bulan, mama komodo akan bolak-balik menjaga sarang untuk memastikan keamanan telur-telur itu. Yang jelas, saat bertelur menjadi lebih galak. Nah, setelah menetas, bayi komodo akan langsung memanjat ke pepohonan untuk melindungi diri dari serangan komodo dewasa. Lihat, dagingnya hampir habis. Yuk kita pergi. Kalau masih lapar, bisa-bisa mereka memakan kita, kata Didi dengan wajah serius. Masa? Tanya Bolang takjub. Tak lama ia tertawa. Rupanya Didi hanya bercanda. Hei, jangan lupa, kita masih harus mencari kayu untuk bahan ukiran Bapak. Didi mengingatkan teman-temannya. Ayolah, kita tunjukkan patung komodo buatan bapakku. Keren pokoknya. Tentu saja Bolang mau. Mereka lalu berpamitan pada Pak Iji dan Om Steven. Lalu Bolang mengikuti teman-temannya bersampan untuk mencari kayu di hutan. Kita mau menebang pohon? Tanya Bolang. Tidak perlu. Cukup mencari kayu bekas yang masih kuat, kata Edo. Setelah berhasil mengumpulkan kayu yang dicari, anak-anak bersampan kembali ke kampung. Itu bapakku yang sedang mengerjakan patung komodo, kata Didi. Yuk kita bantu. Kan di sana banyak sekali masyarakat yang suka membuat patung komodo. Salah satunya ayah dari Didi. Nah, di
Di sana banyak sekali ukiran-ukiran komodo adik-adik, karena sebagian besar masyarakat Pulau Komodo pandai membuat ukiran kayu. Para orang tua ahli membuat patung komodo. Kayu yang dipakai kayu waru laut. Sayang, kayu itu sudah mulai langka adik-adik. Sebagai pengganti, orang bisa menggunakan kayu kanawa yang masih tumbuh banyak di Pulau Komodo. Membuat ukiran komodo tidak mudah. Pengrajin harus punya imajinasi tinggi sebelum menemukan bentuk patungnya. Waktu pengerjaannya pun cukup lama. Untuk membuat patung kecil saja membutuhkan waktu 3 hari, yang lebih besar sampai seminggu. Wah, bagusnya patungku. Bolang memuji patung yang baru saja ia haluskan. Teman-temannya tertawa mendengar celoteh Bolang. Kalau mau, kamu boleh memilikinya, kata Pak Didi. Asik, terima kasih, sahut Bolang. Patung itu akan ia hadiahkan untuk adiknya. Pasti ia suka. Usai mengukir patung, anak-anak duduk santai. Saat itu seorang bapak memanggil mereka. Hai anak-anak, bantu bapak mencari madu ya. Siap Pak Yunus, jawab Edo, disambut anak-anak lainnya. Tak lama mereka sudah membantu Pak Yunus mengasapi sarang lebah. Lebah tidak suka asap, jadi kalau sarangnya diasapi mereka akan pergi, jelas Edo. Saat mereka pergi itulah kita bisa mengambil madu di sarangnya. Pak Yunus mengeluarkan beberapa helai sarung pada anak-anak. Pakailah sarung untuk menutup muka dan badan supaya aman dari serangan lebah. Nah, selain ada membuat patung komodo, di sana juga banyak orang mencari madu lebah, adik-adik. Di mana lebah madu ini mereka cari dari sari bunga-bunga yang ada di hutan. Dan sarang-sarang dari lava-lava lebah tadi oleh masyarakat diambil, kemudian dijadikan untuk bahan untuk stamina tubuh atau kesehatan. Nah, dan dari madu lebah itu pun ternyata bisa untuk menghalau racun. Nah, itu adik-adik cerita dari Ibu Marwah mengenai si Bolang yang berpetualang di Manggarai Barat, di mana di cerita ini kita tahu adik-adik harus pintar, harus cerdas, harus cemerlang. Maka mari biasakan untuk gemar membaca. Semoga dari cerita yang Ibu ceritakan ini bisa menginspirasi adik-adik untuk selalu semangat berliterasi dan membaca. Salam literasi, salam membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.